Halo everyone, jumpa lagi dengan saya di Widya Nurhayati Channel. Di video kali ini, saya akan bahas tentang 1. Hukum 1 Kirchhoff, 2. Rangkaian hambatan yang disusun seri, 3. Rangkaian hambatan yang disusun secara paralel. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu hukum 1 Kirchhoff, yang berbunyi jumlah arus listrik yang memasuki suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari percabangan tersebut. Disajikan sebuah gambar percabangan arus listrik di mana kawat pertama kita beri nama I1, kawat kedua kita beri nama I2, dan kawat ketiga kita beri nama I3. Maka sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, yaitu sigma arus listrik yang masuk percabangan akan sama dengan sigma atau jumlah arus listrik yang keluar dari percabangan. Nah, dilihat dari gambar ini, arus listrik yang masuk yaitu I1, maka sigma I masuk kita tulis I1. Sedangkan yang keluar itu ada I2 dan I3. Maka sigma atau jumlah I yang keluar yaitu I2 ditambah I3. Nah, inilah dia rangkaian listrik yang disusun secara seri. Di sini diketahui 3 buah resistor atau hambatan, masing-masing 100 ohm, kemudian disusun secara seri dengan baterai atau voltase sebesar 9 volt. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip utama dalam rangkaian seri? Mari kita lakukan percobaan dengan menggunakan ampermeter dan voltmeter berikut ini. Nah, mari kita pasang. Ampermeter ini dipasang secara seri, kemudian voltmeter ini dipasang secara paralel dengan rangkaian. Nah, besaran yang pertama yang akan kita cari tahu yaitu bagaimana arus yang mengalir di rangkaian berikut. Caranya, mari kita susun secara seri ampermeter berikut. Pertama kita putus dulu kabelnya dengan menggunakan tools gunting, kemudian kita tarik ampermeter ini, ya, kemudian menjadi tersambung. Ini, ya, untuk ampermeter harus disusun secara seri ya. Ya, seperti ini. Ya, pada resistor yang pertama mengalir arus sejumlah 0,03 ampere. Lalu bagaimana arus yang mengalir di resistor yang kedua ini? Mari kita putus dulu. Nah, kemudian kita susun ampermeternya. Kemudian ternyata sama arusnya yaitu 0,03 ampere. Kemudian mari kita putus rangkaian yang ketiga. Kemudian kita pasang ampermeter. Ya, berapa nilainya? Ya, ternyata sama-sama 0,03 ampere. Nah, bagaimana arus yang melewati rangkaian? Ya, ternyata arus yang melewati sumber listrik yaitu 0,03 ampere. Jadi, untuk prinsip yang pertama yaitu arus listrik yang melewati rangkaian seri bernilai sama. Untuk yang kedua, prinsip yang akan kita coba yaitu mengukur besar tegangan dengan menggunakan voltmeter. Nah, mari kita ambil voltmeternya. Untuk menggunakan voltmeter, kita harus menyusun secara paralel dengan rangkaian. Pertama, mari kita ukur besarnya tegangan di sumber rangkaian yaitu baterai. Nah, untuk kutub negatif dengan negatif, untuk kutub positif dengan kutub positif.
Ya, diketahui besaran tegangan atau beda potensial di baterai yaitu 9 volt. Ini sama dengan indikator dari baterainya yaitu spesifikasinya 9 volt. Kemudian mari kita ukur besarnya tegangan di resistor yang pertama. Ya, kita ketahui besarnya tegangan di resistor pertama sebesar 3 volt. Nah, kemudian kita ukur di resistor yang kedua. Nilainya adalah sama, 3 volt. Nah, untuk resistor yang ketiga, mari kita ukur kembali. Besarnya adalah 3 volt. Jadi, dapat disimpulkan besarnya tegangan di resistor 1 ditambah resistor 2 ditambah resistor 3 bernilai atau sama dengan jumlah tegangan di baterai. Prinsip yang ketiga dari rangkaian hambatan yang disusun seri adalah menentukan hambatan penggantinya. Kita dapat mensubstitusikan persamaan tegangan dengan hukum Ohm. Untuk rangkaian seri, V rangkaian sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dan seterusnya hingga Vn. Dengan menerapkan prinsip dari hukum Ohm, maka didapatkan I rangkaian dikalikan R pengganti seri sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3 ditambah dan seterusnya hingga IN dikali Rn. Untuk prinsip rangkaian seri, arus rangkaian akan sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan dan seterusnya hingga IN, maka I di sini boleh kita hilangkan. Setelah itu, kita dapatkan persamaan rangkaian hambatan seri yaitu Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya hingga Rn. Bahasan selanjutnya yaitu rangkaian hambatan yang disusun secara paralel. Paralel dalam artian percabangan ya, jadi ada percabangan di sini. Nah, disajikan sebuah gambar, ada 3 buah resistor yang disusun secara paralel, masing-masing besarnya 10 ohm. Ya. Kemudian dirangkai dengan baterai dengan nilai 9 volt. Nah, selanjutnya apa aja sih prinsip-prinsip utama dalam rangkaian hambatan yang disusun paralel? Caranya sama dengan rangkaian seri, dengan cara mengukur berapakah besar arus yang mengalir di setiap hambatan, kemudian juga berapakah tegangan yang ada di resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Baik ya, untuk yang pertama mari kita ukur berapa besar arusnya dengan menggunakan ampere meter. Untuk ampere meter disusun secara seri ya. Nah, sebelumnya Ibu mau perlihatkan dulu bahwa rangkaian ini kalau kita lihat simbolnya menjadi seperti ini ya. Ya, ini adalah simbol resistor, kemudian ini adalah simbol baterai di mana yang panjang ini merupakan kutub positif baterai dan yang pendek ini kutub negatif baterai. Kita kembalikan lagi. Ya. Untuk yang pertama kita mau mengukur berapa besar arus yang mengalir di setiap hambatan. Kita potong dulu. Kalau arus berarti disusunnya secara seri ya. Ya. Ya, kemudian resistor yang kedua juga disusun secara seri, kemudian disambungkan dengan kabelnya. Kemudian resistor yang ketiga, mari kita pasang ampere meter secara seri dengan resistor ketiga. Ya. Diketahui arus yang mengalir pada rangkaian resistor 1 sejumlah 10 ohm besarnya 0,9 ampere. Untuk resistor 2 yang sama besarnya 10 ohm
nilai arus yang mengalir adalah 0,9 ampere. Dan untuk resistor yang ketiga, arus yang mengalir juga 0,9 ampere. Jadi untuk besaran resistor yang sama, arus yang mengalir di rangkaian tersebut juga akan sama. Namun bagaimana arus yang mengalir di rangkaian sumber, yaitu di sekitar baterai ini. Arus yang mengalir di baterai atau di rangkaian utama yaitu besarnya 2,7 ampere. Jadi dapat disimpulkan jumlah arus yang mengalir di arus rangkaian ini akan sejumlah atau setara dengan penjumlahan di arus yang mengalir di setiap percabangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa I total atau I rangkaian itu sama dengan jumlah dari I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, untuk besaran yang kedua yang akan kita ukur yaitu besarnya tegangan di setiap hambatan. Caranya dengan memasang voltmeter, kita ambil voltmeternya. Kalau voltmeter disusun atau dipasang secara paralel ya, kutub negatif dengan kutub negatif, kutub positif dengan kutub positif. Pertama kita ukur voltase di rangkaian utama atau di baterai ini. Baterainya indikatornya 9 volt ya. Nah, ini terlihat juga di voltmeternya juga terlihat 9 volt. Kemudian mari kita ukur di resistor yang pertama yang paling atas. Ya, kita ukur. Ya, ternyata jumlah voltase yang lewat 9 volt. Hal ini sama dengan voltase di rangkaian utamanya. Kemudian bagaimana besar voltase di rangkaian hambatan yang kedua? Ya, ternyata diketahui besarnya sama. Kemudian yang ketiga juga sama-sama 9 volt. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa untuk tegangan, jumlah tegangan di rangkaian sumber itu akan sama dengan besar tegangan di setiap hambatannya apabila disusun secara paralel. Prinsip ketiga dari rangkaian hambatan yang disusun secara paralel adalah dengan menentukan hambatan penggantinya. Kita dapat mensubstitusikan persamaan rangkaian arus dalam rangkaian hambatan paralel dengan hukum Ohm. Dalam rangkaian paralel, I rangkaian sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah dan seterusnya hingga IN. Substitusikan dengan hukum Ohm, maka didapatkan V rangkaian per rangkaian pengganti paralel sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3 dan seterusnya hingga Vn per Rn. Untuk rangkaian hambatan yang disusun secara paralel, besar tegangan di rangkaian sumber itu akan sama dengan besarnya tegangan di setiap hambatan. Sehingga V dapat kita coret. Hasilnya, untuk rangkaian pengganti paralel adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah dan seterusnya hingga 1 per Rn. Nah, itu saja pembahasan di video kali ini. Bagi kalian yang ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share link video ini. Dadah!